Oke, pagi hari ini saya mau membahas tentang bagaimana melakukan assessment terhadap reflective measurement model. Apa itu reflective measurement model? Kalau di kuesioner kita bisa lihat uh, semua refleksi, based on refleksi. Tapi secara definisi, reflective measurement model itu berasumsi bahwa causality flow dari konstruk ke indikator. Jadi arah panahnya itu dari konstruk ke indikator. Jadi dari sisi padnya bisa dilihat dari panahnya. Kalau dari beda selain reflektif ada yang namanya formative model. Kalau di reflektif formative model itu panahnya berlawanan. Jadi arahnya dari item ke konstruk. Jadi reflektif model merupakan sebuah kontrak yang menyebabkan perubahan di dalam indikator. Kira-kira itu. Nanti lebih detailnya atau saya kasih contoh reflective measurement model itu indikatornya ditunjukkan dari sisi reflektif. Jadi kuesionernya seperti ini. Perusahaan kami typically mengadopsi wait and see. Nah, misalnya itu. Dan jadi kalau di construct risk taking behavior ini R ya, R to resource kebalikan. Jadi perusahaan kami memilih wait and see. Harusnya kalau perusahaan itu risk taking, berani ambil risiko, dia nggak wait and see, dia ambil inisiatif. Kira gitu. Sementara manajer memilih mengamati masalah dulu, baru mengambil keputusan itu tipikal manajer atau perusahaan di perusahaan yang bukan risk taking behavior karena dia hati-hati ya. Jadi lawannya risk taking behavior, prudential behavior kira-kira seperti itu ya. Kalau risk taking itu berani ambil risiko, ambil dulu baru baru bahas nanti. Jadi kalau wait and see, nah, jadi idenya saya cuma pengen highlight bahwa reflektif itu formatnya based on perusahaan saya, kuesionernya perusahaan saya. Perusahaan saya trust, mempunyai karakteristik reciprocity yang tinggi di antara koleganya. Perusahaan saya sharing visi dengan para kolega. Itu yang disebut reflective measurement model. Kira-kira itu ya. Basically lagi ke sebuah refleksi. Nah, bagaimana Mas? Nah, minggu lalu kita sudah bahas partial least square ya. Di dalam partial least square itu ada konstruk yang structural equation model. Di dalam structural equation model itu ada masing-masing variabel itu sebuah model tersendiri. Nah, di dalam ini masing-masing konstruk itu variabelnya kita membahas konstruk yang merupakan reflective measurement model. Nah, bagaimana melakukan asesmen terhadap measurement model? Ada 4 tahap. Satu, indikator loading. Loadingnya itu idealnya di atas 0,708. Itu loading yang baik karena dia menjelaskan konstruknya itu bisa menjelaskan lebih dari 50% dari indikator variance. Jadi bisa disebut reliability-nya acceptable gitu. Nah, yang kedua kita membahas internal consistency reliability, yaitu jadi reliability itu diukur dari beberapa hal. Nah, salah satunya internal consistency reliability. Nah, semakin tinggi item ini, semakin tinggi konstran ini, maka kalau antara 0,6 dan 0,7 itu acceptable ya. Tapi 0,7 sampai 0,9 itu good, bagus lah. Kalau di atas 0,9 too much ya, nggak bagus sih sebenarnya. Jadi idealnya 0,7 sampai 0,9. Itu bisa dilihat dari Cronbach alpha. Sementara reflective measurement model itu bisa dilihat dari average variance extracted ya. AVE ya. Itu melihat bagai convergent validity dari setiap konstruk. Jadi
Apakah dia bisa menjelaskan varian dalam itemnya itu. Nah, sementara diskriminan validity itu kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak, tapi kalau diminta aja, nah itu bisa dijelaskan bagaimana konstruk itu berbeda dengan konstruk yang lain dalam struktural model itu. Kita pakai HTMT. Ini HTMT-nya kayak gini. Kita langsung ke saya kasih contoh ini sebuah part yang sudah jadi. Kita coba menguji kita coba membahas reflective measure modelnya. Sudah keluar ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana melihatnya dari algoritma ya. Ini partnya, kita lihat outer loading-nya. Nah, outer loading ini tadi dijelaskan bahwa outer loading itu menjelaskan bahwa outer loading yang dengan angka 0,7 itu konstruk itu bisa menjelaskan lebih dari 0,7% dari varian indikatornya. Jadi disebut acceptability. Kita lihat di sini hijau semua. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa konstruk, ada beberapa konstruk ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 konstruk ini, kelima-limanya menjelaskan bahwa loadingnya di atas 0,8 semua. Ada yang 0,7. Jadi masing-masing konstruk itu, masing-masing varian indikator itu bisa menjelaskan setiap konstruk lebih dari 70%. Idenya seperti itu. Kemudian kita lihat tadi indikator loading, sekarang internal consistency reliability. Bisa lihat di sini Cronbach alfanya 0,9, 0,8, 0,8 dan sebagainya. Ada yang 1, karena ini moderating effect ya. Kita belum bahas moderating effect di sini, jadi nggak usah diabaikan dulu, kita abaikan dulu. Ini Cronbach alfanya hijau semua, acceptable ya. Kemudian ada yang nggak kelihatan ini. Composite reliability sama juga 0, di atas 0,9. Kemudian itu menunjukkan bahwa acceptable untuk consistent reliability. Demikian juga dengan reflective measurement model, bahwa average variance extracted itu lebih dari 0,7, 0,6. Jadi acceptable ya, masuk hijau semua. Jadi reliability, validity-nya, reliability value-nya acceptable semua. Yang berikutnya kita membahas tentang diskriminan validity. Diskriminan validity ada logger, Forner lagger, ada HTMT-nya ini hijau, ini hitam. Hitam itu ragu-ragu, tapi topik ini jarang dibahas karena ini masih debatable. Tapi antara Fornell, jadi HTMT itu mengkritik Fornell ya, karena Fornell dianggap kurang valid. HTMT bahas lagi, idenya kalau angka itu tinggi banget, 0,9 misalnya, itu dia menunjukkan bahwa konstruk itu hampir mirip dengan konstruk lainnya. Jadi ada overlapping. Saya balik ke sini, yang kita bahas tadi masing-masing ini outer loading-nya. Ini outer loading-nya, tapi kita bahas setiap konstruk. Jadi yang namanya reflective measurement model, kita mengukur masing-masing konstruk ini. Jadi
Jadi terlihat outer loading-nya acceptable, jadi terlihat juga indikator loading-nya bagus, internal consistency reliability-nya bagus, effective measurement modelnya bagus, dan discriminal validity-nya juga acceptable. Begitu, oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke part ya.